meneruskan pembahasan yang kemarin yang berkaitan dengan zakat mal. Zakat disebut zakat mal karena memang mal itu artinya condong. Jadi orang lebih condong kepada harta. Kalau di kita disebutnya mall itu, lebih condong ke mall jadi bukan ke zakat, jadi lebih condongnya ke mall gitu. Nah, penghitungannya itu anggap jika zakat mal itu berkaitan dengan profesi. Kita merujuk kepada nisab kemarin itu adalah 85 gram jika emasnya adalah emas antam 24 karat. Jika emasnya adalah emas perhiasan maka 93,6. Ini emas perhiasan itu memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kalau Ahmad Ibnu Hambal, jika emas perhiasan itu betul-betul adalah perhiasan, maka tidak wajib zakat. Tetapi Imam Malik dan Imam Syafi'i, yang dimaksud dengan perhiasan di situ adalah bentuk emasnya itu pedang dan mushaf yang tidak dizakati. Selain bentuknya itu pedang dan mushaf, maka tetap wajib dizakati. Itu bersumber dari hadis Amr bin Shu'aib. Ketika ada dua orang ibu yang membawa putrinya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah ibu akan sanggup dan siap gelang emas itu atau kalung emas itu akan dikalungkan nanti di api neraka? Kata Rasulullah kepada ibu ini. Kemudian ibu ini menjawab, tidak ya Rasul. Kalau begitu cepat keluarkan. Makanya merujuk dari hadis dari Amr bin Shu'aib ini, maka emas perhiasan pun wajib untuk dizakati. Tinggal digabung dengan emas dalam bentuk simpanan. Dalam bentuk simpanan. Kemudian yang kedua, cara penghitungannya model sewaan pun itu ada dua cara penghitungannya. Ada yang penghitungannya adalah misalkan per bulan punya kamar kontrakannya berapa kamar? Misalkan 100 kamar, 100 pintu misalkan. Satu kamarnya satu bulan berapa? 1 juta. Berarti 100 juta. Maka digabung cara penghitungannya dengan tabungan simpanan. Digabung penghitungannya. Berapa jumlah harta simpanan yang ada di kita? Misalkan simpanannya 100 juta juga, berarti 200 juta. 100 juta dari simpanan, kemudian 100 juta dari sewaan. Sudah mencapai nisab? Sudah. Karena lebih dari 85 gram atau 93,6. Itu. Kemudian ada juga dikiaskannya kepada pertanian. Tapi penghitungannya kepada perdagangan. Sewaan itu. Gimana kalau pertanian? Perdapat. Karena persis rumah
atau kamar-kamar itu saat dapat. Kalau dapatnya ada yang dikaitkan dengan hasil saja, misalkan hasilnya 1 bulan 500.000 dikali 5 kamar, berarti berapa? 2.500.000 ya, kali 12 berarti berapa? 30 juta. Berarti belum mencapai nisab. Ada yang begitu. Ada juga dikaitkannya tetap pada saat hasil walaupun belum mencapai nisab harus dikeluarkan. Kenapa? Harga dari kontrakan itu sudah melebihi nisab, atau kontrakan itu tanah dan kontrakannya belum mencapai nisab, maka berarti tidak wajib zakat. Itu. Ini contoh saja ketika saat ada seseorang pegawai swasta menerima hasil per bulannya adalah 1 juta. 1 juta dikali 1 bulan berarti 12 juta. 12 juta dikurangi keperluan pokok, transport, listrik dan lain sebagainya, ternyata belum mencapai nisab. Ada yang gajinya 10 juta. 10 juta dikurangi 1 keperluan pokok. Keperluan pokoknya misalkan 3 juta. Listrik 500. 3.500.000. Berarti transport 2 juta. Berarti 5.500.000. Sisanya berapa? 4.500.000 dikali 12. Berarti berapa? 4.500.000 dikali 12. 80. Berapa? 54 juta. Berarti belum mencapai nisab. Tidak wajib zakat. Itu jika dihitung bersih. Tetapi ada juga yang penghitungannya adalah penghitungan kotor. Tidak dikurangi, karena kalau dikurangi kapan zakatnya katanya. Jadi kotor saja. Penghasilan berapa? 10 juta. 10 juta kali setahun. Berarti 120 juta. Maka 2,5%. Itu. Silakan untuk teknisnya Bapak Ibu, apakah akan dihitung bersih setelah dikurangi keperluan-keperluan atau akan dihitung kotor. Itu. Namun ketika tidak mencapai nisab pun itu ada istilah tidak wajib zakat. Zakat profesi misalkan. Kenapa? Karena ia mengambil dari Al-Quran ayat Al-Baqarah 267 itu sebab turunnya mengenai ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Itu adalah pada saat itu sebagian umat Islam suka memberi sedekahnya dan kurma yang jelek atau rendah. Atau juga diriwayatkan dalam hadis lain bahwa ada seorang laki-laki yang bermaksud untuk menebang kurma, kemudian memisahkan yang baik di satu tempat. Maka apabila datang untuk mengambil sedekah atau zakat, ia memberikan yang jelek. Jadi ayat ini berkaitan dengan pada saat dulu kejadian ketika akan dikeluarkan itu adalah yang jeleknya. Maka ketika zakat profesi itu tidak wajib zakat, maka bahasanya diganti dengan infak wajib. Bukan dalam arti tidak dikeluarkan, tetapi dikeluarkan menjadi infak wajib.
wajib dikeluarkan, namun infak bentuknya. Berapa jumlahnya? Bisa lebih besar dari zakat, bisa juga lebih kecil dari zakat. Karena kalau infak itu tidak dibatasi. Tidak ada aturannya kecuali dengan keridoan. Itu ketika ia tidak dikeluarkan dengan zakat itu. Tapi istilahnya adalah penafsirannya infak wajib itu. Sama dengan kalau waris, ketika ada ahli waris yang meninggal dunia, itu tetap dapat. Dapatnya bagaimana? Pengganti waris. Siapa penggantinya? Yaitu anak-anak dari ahli waris. Oh, nggak bisa, karena syarat ahli waris itu harus masih hidup, tapi tetap dapat. Gimana caranya? Wasiat wajib disebutnya. Tidak dapat dengan cara bagi waris, tetapi ia dapat melalui wasiat wajib. Berapa jumlahnya? Maksimal 1/3. Itu ketika salah seorang ahli waris itu ada yang meninggal dunia. Boleh dapat yang disebut dengan waris pengganti, boleh juga tidak. Maka kalau tidak, menggunakan wasiat wajib, tetap akhirnya dapat, hanya beda cara saja. Sama dengan zakat profesi. Zakat profesi itu bagian dari zakat mal. Ada yang wajib zakat profesi dikaitkan dengan zakat mal. Ada juga zakat profesi itu tidak wajib zakat, tetapi ia mengeluarkannya dengan cara infak wajib itu. Perbedaan ini itu karena sebab di ayat Quran ada kalimat min thayyibati ma kasabtum, ada juga mimma kasabtum. Kalau diperhatikan secara bahasa, ayat ini anfiku mimma kasabtum dibacanya, berarti titik beratnya adalah jenis, macam atau materi yang diinfakkan, bukan kewajiban zakatnya, tetapi jenisnya. Tapi ketika ayat itu dibaca anfiku min thayyibati ma kasabtum, berarti titik beratnya adalah kualitas infak atau etika infak, atau bukan jenis usahanya, tetapi ia adalah bukan menukar dengan yang lain. Seperti dalam tafsir Ibnu Katsir contohnya, wala tayammamul khabitha minhu tunfikuna kasbul muslimi la yakunu khabisan walakin la yusaddiku bil khashafi wad darhami az-zawfi wa ma la khaira fihi. Usaha seorang muslim tidak ada yang jelek, tetapi jangan bersedekah dengan harta yang jelek atau uang dirham yang tidak laku atau apa-apa yang tidak baik. Persis seperti tipe kobil, pilih-pilah hasil pertaniannya, maka dipilihlah hasil pertanian yang terjelek. Itu tipe kobil itu. Maka dasar ini penafsiran dari sini, maka zakat profesi yang mengambil hukum tidak wajib, tetapi istilahnya adalah infak wajib itu. Jadi penghitungannya ada yang penghitungan dari perdagangan 2,5%, ada juga penghitungan dari pertanian yaitu 5% atau 10%. 5%
karena kerjanya tidak pakai ongkos 10%. 10% kerjanya tidak pakai ongkos, 5% ada ongkos yang harus dikeluarkan. Itu adalah dalil tentang wajibnya zakat mal dan tata cara untuk menghitungnya. Sampai sini dulu. Sebelum saya lanjut, siapa yang berhak untuk menerima zakat? Itu. Mangga. Tidak ada? Tidak ada, kita teruskan. Ada? Mana? Oh ada, silakan. Zakat pertanian dihitung dari modal, umpamanya tanahnya, atau dari hasil? Dari hasil. Dari hasil itu jumlahnya kemarin itu saya sudah sampaikan 5 wasak. 5 wasak itu sama dengan kemarin itu 1 wasak. Kalau menurut Imam Syafi'i 1 wasak itu 130 kg dikali 5. Berarti berapa? 5 kali 130 berapa? 650 kilogram gabah. Itu kalau Abu Hanifah 1 wasak itu sama dengan 195,6 kilogram. Berarti tinggal dikali 5. Jika mencapai nisab itu maka dikeluarkan. Jika irigasi 5%, jika tak ada hujan 10%. Itu. Saya kira itu. Ya. Ada lagi? Mangga Bu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami itu Ya. Bagaimana dengan zakat? Ya. Kalau pajak dulu sejarahnya itu sebut dengan jizyah. Kalau dalam bahasa Qur'annya, jizyah itu artinya upeti. Kalau sekarang disebutnya zakat. Diwajibkannya kepada siapa? Kalau dulu adalah kepada kafir dhimmi. Siapa kafir dhimmi itu? Kafir dhimmi adalah orang-orang kafir yang hidup di tengah-tengah masyarakat muslim. Maka dikenakan upeti atau pajak. Itu kalau dulu sejarahnya. Kalau sekarang kita hidup di negara Indonesia tercinta, maka dalam kaedah hukum al-ahkamu yataghayyaru bil amkan wal azman wal ahwal. Hukum itu berubah karena tempat, karena keadaan, karena waktu. Dulu pajak dikenakannya kewajibannya khusus kepada orang-orang kafir dhimmi. Sekarang pajak karena tempat, waktu, dan keadaan diwajibkannya kepada setiap warga negara. Maka pajak itu kewajiban kita karena sebagai warga negara. Sedangkan zakat kewajiban kita setiap muslim. Itu jadi berbeda.
Itu tidak gugur kalau Bapak sudah bayar pajak PPh. Ada yang 15%, kalau golongan 4 15% ya, Pak Haji Lutfi ya. 15%. Kalau golongan 3 berapa? 10. Maksimal 15. Nah itu maka tidak gugur yang sudah dipotong itu. Jika muslimnya itu hartanya atau gajinya sudah mencapai nisab. Itu artinya standar minimal. Maka segera bayar. Bagaimana kalau tidak mau bayar? Ya nggak apa-apa. Api neraka dan neraka masih banyak yang kosong tempatnya. Itu kalau nggak mau bayar itu. Jadi tidak gugur karena beda hukum. Pajak kewajiban setiap warga, sedangkan zakat kewajiban setiap muslim itu. Makanya disandarkan selalu aqimus shalah wa atuz zakah. Kenapa disandarkan selalu? Tanda keharmonisan manusia dengan Allah adalah salat. Tanda keharmonisan manusia dengan manusia adalah sadar bayar zakat. Itu. Jadi itu tandanya. Ketika ada orang yang tidak mau bayar zakat, berarti imannya itu dia bisa jadi tidak ada. Dan dalam Quran surah Al-Ma'arij, ketika Bapak Ibu baca dari mulai ayat 18 sampai 24, disebutnya dengan sholat daimun. Sholat daimun itu apa? Sholat, setelah sholat ia memiliki kepedulian sosial, yaitu dengan zakat, infak, dan sedekah. Kalau orang yang zakat, orang yang tidak mau bayar zakat, infak, sedekah, rajin sholat, berarti dipertanyakan sholatnya. Itu berarti ada yang something wrong itu dalam sholatnya. Saya kira itu Pak. Ada lagi Bu Haji? Mangga? Oh ada Pak Haji. Oh dari Pak Ketua DKM. Mangga Pak Haji. Ini buat itu Pak Ustaz, untuk pemain sahamnya. Jadi sekarang ini ada pasar saham, pasar modal, pasar stock exchange itu. Nah itu kan bisa untung, bisa rugi. Nah, saya bersama dengan perusahaan sendiri aja. Nah zakatnya itu, apakah kalau untung saya, kalau rugi enggak? Nah terus di satu tahun kan, satu periode. Ada untuk ada begitu zero something. Nah, jadi bagaimana ya kira-kira itu apa? Ya. Hubungan zakatnya. Terima kasih. Ya. Kalau saham itu semacam jual beli kan ya? Kalau jual beli berarti perdagangan. Nah, ketika perdagangan itu dihitungnya adalah untung, bukan modal, tapi dari keuntungan. Itu keuntungannya di jumlah-jumlah dalam satu tahun mencapai nisab, maka wajib zakat. Bagaimana kalau dibayarnya setiap bulan? Boleh, yang sesungguhnya ia belum wajib karena syarat zakat itu harus haul 1 tahun. Tetapi kan jumlahnya besar kalau dihitung 1 tahun. Iya betul, godaannya juga besar, setannya lebih besar. Ketika zakatnya misalkan dihitung dalam setiap bulan 100.000, tetapi disetahunkan 1.200.000. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ada yang menggoda, yang menggodanya siapa? Minal jinnati wan nas. Jinnya tidak menggoda, temannya menggoda. Mau kemana? Mau bayar zakat. Berapa? 1.200.000. Itu ada HP baru 1.100.000, biarin bayar. Tidak jadi bayar akhirnya. Dibelikan HP karena ada godaan. Maka kalau dicicil pun itu boleh itu dibayar. Tetapi tetap
hitungannya dalam setahun. Jika setahun itu sudah mencapai nisab, maka wajib bayar. Ketika saham itu berarti saham itu sebagai modal, maka keuntungannya. Ketika rugi berarti ruginya sampai punya hutang, bukan sebagai muzaki, malah sebagai mustahik itu. Karena terlilit hutang yang bisa jadi awalnya dia miliarder. Awalnya orang kaya, tapi terlilit hutang. Maka boleh dia menjadi mustahik. Yang awalnya muzaki boleh menjadi mustahik itu. Bahkan dulu ketika mengambil hadis riwayat yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, istrinya Abdullah ibnu Mas'ud itu kan kaya raya, sahabat Rasul yang kecil, kerdil, itu Abdullah ibnu Mas'ud. Suaminya Abdullah bin Mas'ud ini sebagai suami miskin. Kemudian istrinya kaya raya. Bisa jadi dapat waris dari orang tuanya, bisa juga bukan. Kata istrinya, "Pak, saya minta izin mengeluarkan zakat." "Kemana?" "Kayak yang lain." "Sudah saja ke saya kan miskin." Kata Abdullah ibn Mas'ud, "Ya nanti saya tanya dulu kepada baginda Rasul." Tanya, "Gimana ya Rasul? Saya mengeluarkan zakat. Bolehkah saya mengeluarkan zakat kepada suami karena suaminya tidak mampu?" Kata Rasulullah, "Boleh." Kenapa? Suami bukan tanggungan istri, tetapi suami punya tanggung jawab terhadap istri. Kalau mengambil peristiwa dari Abdullah bin Mas'ud ini, boleh zakat diberikan kepada suami itu. Saya kira itu Pak Haji. Ada lagi? Mangga. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apa perbedaan antara infak dan sedekah? Sedekah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya. Diistilahkan sedekah zakat juga. Ya. Yang kedua, zakat perhiasan. Andaikan seorang memiliki yang dipakai ya, kalau yang dipakai kan perhiasannya itu 93,6. 93,6. Ya. Betul. Yang perhiasan yang dipakai biasanya yang murni. Kalau belum capai nisab, apakah tetap dikeluarkan zakatnya atau tidak? Atau misalnya ada yang berpendapat pada saat dibeli misalnya 20 gram, mohon penjelasannya. Atau kalau misalnya perhiasan itu ada permakanya, ya, ada berlian atau mungkin nilainya lebih mahal daripada emas, apakah itu juga wajib dizakati? Itu saja. Ya. Terima kasih. Yang pertama, perbedaan infak dengan sedekah. Infak dari segi hukum itu bisa wajib, bisa sunnah. Apa infak wajib itu? Infak wajib itu satu, infak suami kepada istri. Hukum asal itu, azimahnya. Apa saja infak wajib kepada istri dari suami? Memberi makan, rizquhunna wa kiswatuhunna, memberi makan, memberi pakaian, dan memberi tempat tinggal. Itu secara materi, itu infak. Bagaimana kalau istri bekerja? Tidak wajib. Tetapi kalau istri yang bekerja sifatnya mubah. Jika diizinkan oleh suami, maka boleh. Dan lebih hebat itu kalau diizinkan oleh suami. Ia sudah membantu kewajiban suami. Tapi jika tidak diizinkan oleh suami, jangan memaksa. Nah, karena
istri itu kewajibannya adalah taat kepada suami. Makanya enak kalau istri itu masuk ke surga, gampang dibandingkan dengan suami. Kalau suami itu harus bekerja masuk ke surga itu, memberi makan, pakaian, tempat tinggal, suami itu. Kalau istri asal menjaga sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan keluarga, taat pada suami, sudah mau masuk ke surga lewat mana pilih silakan. Kan enak bagi istri mah. Jadi kalau bapak ingin taat kepada istri, berarti jadilah suami. Jadi istri berarti suaminya. Jadi kewajiban suami beda dengan kewajiban istri. Itu wajib itu. Yang kedua, infak wajib itu memelihara diri sendiri. Quran surah Al-Baqarah ayat 194. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Kalau infak wajib suami kepada istri itu Al-Baqarah 233. Kalau infak terhadap diri sendiri wajib Al-Baqarah 194. Itu wajib. Maka wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kamu hancurkan dirimu sendiri dengan tanganmu. Hirupna rudin, kumu, kucel, lehewan, nya belek, nya pendek, nya brengsek, nya bengek deh. Nah itu, jadi tidak ada pilihan itu. Maka infak wajib itu. Walaupun bagaimana kalau sudah tua? Walaupun sudah tua berhias, wajib itu. Apalagi kalau suami menuntut istrinya supaya cantik terus, ya belikan bedaknya yang mahal. Itu. Supaya glowing terus, pedikur manikur berarti kan. Itu. Kalau nggak terbeli bedak, parfum, ya wayahna qanaah berarti seaya-aya itu seadanya. Kenapa? Kewajiban itu. Nah itu infak wajib. Infak yang sunnah itu yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya tentang infak sunnah. Qul ma anfaqtum min khairin. Apa saja ibu infakkan itu baik itu. Al-Baqarah ayat 215 itu. Al-Baqarah ayat 215. Yang kedua, sedekah. Sedekah itu dari segi hukum sunnah. Bentuknya bagaimana? Non materi. Non materi. Contohnya Al-Baqarah 263. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum minas sadaqah. Tutur kata yang baik, sopan, santun, tidak menyakiti orang, tetapi mengandung hikmah dan pemaaf itu sebaik-baiknya sedekah itu. Jadi dalam bahasa Sunda mah peperiheun sedekah ku artos tetiasa, ku tuangan tetiasa, atuh belaan sedekah ku basa. Belaan sedekah ku jembar manah, jadi pemaaf itu. Kalau dalam hadis sedekah seperti yang kemarin saya sampaikan, di kita ini persendiannya kurang lebih 360. Setiap hari harus disedekahi. Sedekahnya apa? Bukan dengan uang, bukan dengan makanan, tetapi dengan apa? Tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Dan apalagi dengan sholat duha minimal 2 rakaat. Itu sedekah untuk diri kita itu. Apalagi sedekah yang paling murah, at-tabasum sedekah.
memberi senyum, membahagiakan orang lain, itu juga sedekah. Daripada kita bimoli, bibir monyong 5 mili. Itu. Saya kira itu Ibu. Ya, mangga Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Mau bertanya. Ya. Zakat yang boleh diberikan kepada saudara terdekat banyaknya ini ya. Kemudian sebagian kecil diberikan pada orang lain karena misalnya keluarga banyak yang tidak mampu. Yang kedua yaitu bila mana seseorang mempunyai simpanan yang seharusnya dia mengeluarkan zakat atau zakat simpanan, tetapi dia tidak mengeluarkannya, lebih banyak dia memberi sedekah. Bagaimana hukumnya dalam hal ini? Terima kasih. Ya. Yang pertama, dalam mustahik zakat itu, kalau zakat fitrah ketika Bapak akan mentaksiskan dengan hadis, maka mustahiknya ada 2. Ketika ayat At-Taubah itu ditafsirkan dengan hadis itu. Ketika surah At-Taubah ditafsirkan dengan hadis, maka mustahiknya itu hanya 2. Itu mustahiknya. Siapa mustahiknya itu? Yaitu fakir dan miskin saja. Kita lihat dalam hadis itu disebut, dalam hadis itu yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih itu, bahwa zakat fitrah itu, inna zakatal fitri la tusarrifu illa lil fuqara'i wal masakin. Bahwa zakat fitrah itu tidak boleh dibagi kepada yang lain kecuali fakir dan miskin. Wala yajuzu i'ta'uha liman adahuma min mustahiqin. Tidak boleh diberikan kepada selain fakir dan miskin. Jika Bapak Ibu mengambil At-Taubah ditahsis oleh hadis ini, zakat fitrah itu hanya 2 mustahiknya, 1 fakir dan miskin. Kalau di kita kan fakir miskin selalu disatukan, gitu kan? Padahal beda. Siapa fakir? Fakir itu hidupnya yang paling susah, tidak punya pekerjaan tapi punya kebutuhan. Tidak bisa memenuhi kebutuhan. Pengangguran lah kira-kira begitu. Pengangguran tapi ya punya kebutuhan. Susah fakir itu hidupnya. Maka dari siapa? Boleh fakir atau miskin. Kalau miskin siapa? Orang yang punya pekerjaan tapi tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Tidak cukup kebutuhannya. Maka dari siapa fakir miskin itu? Fakir miskin itu boleh dzal qurba, dari kerabat dekat yang bukan tanggungan kita. Siapa? Kalau adik bukan pada tanggungan kita, kalau adik di rumah kita, dia misalkan di rumah kita tinggalnya, berarti adik tidak boleh. Tetapi adik kalau sudah pisah berkeluarga, tetapi ia mustahik, layak menjadi mustahik, boleh. Itu. Kalau paman itu tinggal di rumah kita, berarti tanggungan kita, maka tidak boleh. Tetapi ketika paman itu bukan tempat tinggal di rumah kita, dia sudah berkeluarga, dia pantas menjadi fakir atau miskin, maka dia boleh sebagai mustahik itu. Kalau istri juga tanggungan suami, pembantu tanggungan kita. Kalau dari yang lain
Boleh kepada pembantu? Boleh. Disitulah semacam tukar itu beleris. Pembantu ini dizakati oleh tetangga sebelah yang punya pembantu. Ini juga dizakati. Begitu dan seterusnya. Itu secara umum boleh diberikan kepada dzal qurba, kerabat dekat, baik dekat maupun jauh, asal bukan tanggungan kita itu. Makanya tadi kenapa Abdullah ibnu Mas'ud itu boleh menerima zakat dari istrinya, karena Abdullah ibnu Mas'ud sebagai suami bukan tanggungan istri, tapi istri tanggungan suami itu. Tapi ketika bapak ibu akan mengambil mustahik zakatnya kepada Al-Quran, surah At-Taubah ayat 60, berarti 1 fuqara, 2 miskin, fuqara tadi, 3 amilin. Amilin itu siapa? Orang yang memungut, membagi, mencatat. Disebutlah panitia zakat. Itu. Kalau tiba-tiba minta, ambilin, itu ya. Itu bukan amilin itu. Kemudian siapa lagi? Mu'allaf. Siapa mu'allaf? Mu'allaf itu satu, artinya kelompok orang yang belum masuk Islam tapi ia sudah punya simpati. Itu yang diharapkan untuk cenderung masuk Islam. Yang kedua, siapa mu'allaf itu? Orang kafir yang diharapkan beriman dengan cara menjinakkan, melembutkan hatinya melalui zakat. Siapa contohnya? Dulu ada yang bernama Safwan bin Umayyah. Ia mengatakan kepada Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya kami selalu diberi zakat oleh Nabi. Padahal Nabi adalah orang yang saya benci. Kata Safwan bin Umayyah. Tetapi ia senantiasa memberiku, maka saya terdorong untuk masuk Islam. Karena kebaikan Rasulullah. Kemudian siapa mu'alaf lagi? Orang kafir yang ditakuti kejahatannya. Misalkan di sekitar Fathul Ummah ada orang yang jahat, ditakuti kejahatannya. Jinakkan dengan zakat supaya ia tidak jahat lagi. Ada lagi yang menafsirkan siapa? Orang muslim yang hidup di tengah-tengah mayoritas orang non-muslim, khawatir ia terbawa. Itu. Kemudian siapa lagi? Hamba sahaya. Hamba sahaya itu siapa? Yang ditetapkan diberi tawaran untuk membebaskan. Gharimin, terlilit hutang. Tadi sudah saya sampaikan. Sabilillah adalah seluruh kepentingan untuk umat Islam. Ibnu Sabil adalah orang yang terputus perjalanan. Kalau dulu terputus itu karena memang tidak punya bekal. Kalau sekarang terputus banyak ATM-nya. Maka bukan Ibnu Sabil itu. Beda sekarang zamannya. Itu mustahik. Di antara itu kita ambil wa'ati dzal qurba haqqah. Berikan zakat, infak, sedekah itu kepada kerabat dekat. Sehingga memberi zakat itu persis seperti snowball. Selama ada di dekat kita, maka utamakan yang dekat. Terus kalau tidak ada merembet meluas. Jangan sampai yang dekat dilewat, yang jauh terus diberi. Itu. Silakan dari 8 mustahik itu dipresentasikan yang tentu pasti lebih besar untuk fakir dan miskin itu. Apalagi kalau di Fathul Ummah misalkan akan mengambilnya itu ayat Quran surah At-Taubah ayat 60 kemudian ditahsiskan oleh hadis tadi bahwa zakat fitrah terutama tidak ada mustahik kecuali hanya 2, fakir dan miskin itu. Tapi mayoritas di kita itu menggunakannya At-Taubah saja ayat 60. Saya kira itu, Bu.
Ada lagi? Mangga Pak Haji. Siapa dulu? Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bahwa Allah itu membenci orang yang berlebihan. Jadi ini juga kan terkait dengan berkaitan dengan cara kita menentukan harta. Ini juga kan berkaitan dengan caranya. Jadi kalau kita membeli barang yang berlebih, misalnya kita punya rumah tinggal, itu akan berbeda pemenahan zakatnya. Kalau disewakan itu hanya dikenakan untuk zakat saja, untuk sewanya saja. Tapi kalau rumah itu idle gitu, disimpan gitu, itu akan dikenakan zakatnya seharga rumah. Nanti pemahaman ini tolong Ustaz diluruskan. Ya. Yang wajib zakat itu adalah sesuatu benda yang menghasilkan. Itu. Model kuda, kalau dulu kendaraannya, asetnya itu kuda. Kuda ketika dipakai hanya untuk diri sendiri, maka kuda itu tidak wajib untuk zakat. Tetapi ketika saat kuda itu disewakan, maka hasil sewanya itu mencapai nisab, maka wajib zakat. Begitu pula rumah, ketika di tempat tinggali dan tidak dipakai, maka tidak wajib zakat. Tetapi rumah itu ketika disewakan, hasil sewanya mencapai nisab, maka berarti wajib zakat itu. Kalau rumah kosong tidak wajib zakat. Itu karena tidak menghasilkan, bahkan rugi karena memelihara itu. Jadi rumah kosong atau rumah dipakai itu tidak wajib zakat. Rumah yang wajib zakat atau tanah atau mobil yang disewakan itu adalah mereka yang menghasilkan. Disewakan berarti wajib zakat itu. Saya kira itu. Jadi yang wajib zakat itu yang menghasilkan. Saya kira itu, Pak. Mangga Pak Haji. Kalau misalkan ini hasil pertanian, misalkan sawah yang digarap, hasilnya kan berdua. Nah, kebetulan misalkan yang setengah itu belum nisab. Nah, itu kalau kita bayar zakatnya itu 2,5%, padahal harus 5. Tapi karena yang belum nyampe, kita kasih 2,5. Sama barangkali yang disewakan gitu. Ya. Jika pertanian itu belum mencapai wasak, 5 wasak, maka tidak wajib zakat. 5 wasak itu tadi, 1 wasak sama dengan ada yang 130, 1 wasak ada yang 196 itu. Maka tidak wajib zakat ketika tidak mencapai nisab. Yang wajib zakat itu adalah yang mencapai nisab. Ada seseorang yang, Ustaz, saya mengeluarkan zakat. Berapa? 25 juta. Berarti punya uang 1 miliar? Enggak. Kenapa wajib bayar zakatnya 25 juta? Saya mancing, Ustaz. Mudah-mudahan dengan saya mengeluarkan 25 juta, saya dapat 1 M. Jadi Allah dipancing itu. Saya mancing katanya Ustaz. Walaupun saya tidak punya 1 M, tapi saya keluarkan 25 juta. Ternyata alasannya mancing katanya itu. Maka tidak punya kewajiban untuk bayar zakat
ketika padi itu atau dibagi dua kan berarti hasil dari kita itu sudah mencapai 5 wasak atau belum. Kalau belum jangan. Kalau mau dikeluarkan boleh, tetapi tidak ada aturannya, seikhlasnya, seridonya. Itu kalau akan dikeluarkan. Saya mau dikeluarkan semuanya, silahkan kalau ridho itu. Kalau tidak ridho, tidak apa-apa. Itu. Saya kira itu Pak Haji. Mangga Bu Haji Wan Ismet. Bu Haji Wan Ismet. Ustaz, yang ingin saya tanyakan, asnaf yang 8 tadi, fisabilillah itu apa aja kategorinya yang masuk di situ? Kemudian apa bedanya fisabilillah dengan ibnu sabil? Terima kasih. Ya. Kalau dalam tafsir, sabillah itu adalah seluruh kepentingan Islam demi tegaknya agama Allah serta kepentingan negara. Seluruh kepentingan umat Islam seperti masjid, ada juga ustadz, ulama. Karena apa? Dia kepentingan umat Islam untuk mensyiarkan agama Allah. Guru ngaji dan lain sebagainya. Itu masuknya sabilillah itu. Sedangkan ibnu sabil secara tekstual itu adalah ia adalah orang yang terputus dalam perjalanan. Terputus sekolah. Itu ada yang menerangkan begitu. Bukan perjalanan jalan saja. Kalau musafir enggak. Kalau musafir nanti saya sering jalan, mustahik terus nantinya. Terputus, uangnya enggak ada, ATM pun enggak ada. Itu. Dan tidak memiliki sesuatu. Bukan untuk meneruskan perjalanannya, sesuatu bekal untuk meneruskan perjalanannya. Jadi sekalipun dia itu orang kaya di kampungnya, tetapi dia fakir dalam perjalanan. Dulu ini ya, karena tidak ada ATM, makna begini nih. Kan kalau sekarang orang kaya di kampungnya selalu bawa ATM. Bahkan ATM-nya di HP sekarang. Itu. Ini betul-betul terputus. ATM-nya nggak punya. Anggap kalau orang kampung kan walaupun orang kaya tapi nggak pernah pakai ATM, ya jalan, nggak punya ongkos untuk melanjutkannya, maka itu ibnu sabil. Kalau Ibnu Qayyim memaknakan ibnu sabil itu adalah ilmu dan amali. Dia belajar, tapi ilmunya bermanfaat untuk masyarakat. Itu siapa? Muadzin. Ada yang mengatakan ke sabilillah, ada yang mengatakan ke ibnu sabil. Itu tukang komat, itu terputus. Ada juga yang mengartikan terputus dari pendidikannya, tidak sekolah. Itu. Ya, kenapa tidak sekolah? Pada usia sekolah karena nggak punya biaya, maka berarti ibnu sabil itu. Saya kira itu Bu Haji kategorinya. Ada lagi? Pak Haji, mangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bahwa penyaluran zakat itu ada asnafnya. Nah, apakah 8 asnafnya wajib diberikan pada saat penyaluran zakat itu? Sebab di beberapa tempat di Las Bapak itu tidak semua bagaimana pengaturan proporsi ya.
kalau kita lihat kedua-duanya punya dasar hukum yang kuat ya. Kalau zakat ada Al-Quran, ada undang-undang zakat. Kalau pajak ada undang-undang negara. Ya. Dua-duanya kuat untuk diselenggarakan. Tapi kenyataannya Pak Ustaz, ini yang kita sedih. Kalau pajak itu kan bisa terkumpul ribuan triliun. Kalau kita bisa lihat di APBN negara, ribuan dan kalau zakat itu juga sering mendengar potensinya sih banyak, bisa potensinya bisa, tapi realisasinya hanya sekitar 50-60 triliun. Nah, menurut pendapat ini kenapa? Ya. Nah, yang ketiga, kita pernah beberapa kali menonton di TV, ada seorang lah itu membayarkan Jakarta dengan orang sebanyak, dampaknya kan ada orang yang meninggal gitu. Nah, cara-cara seperti ini kan penyalurannya tidak ke lembaga resmi, tapi secara pribadi disalurkan. Ini gimana nih menurut pendapat Pak Ustaz? Saya apakah ada unsur riaknya atau gimana? Kemudian apakah tidak ada upaya memberikan kesadaran kepada yang bersangkutan agar penyelenggara bisa melalui lembaga resmi BAS atau BAS. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Quran Al-Baqarah 233, in tubdu as-sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum. Ada dua cara untuk memberikan zakat. Boleh melalui jalur panitia, itu boleh juga jalur langsung kepada mustahik. Di situ maknanya jalur panitia fani'immahi, boleh, baik itu juga. Langsung lebih baik. Maka dengan dua cara ini menurut Quran boleh. Kalau panitia selama hatinya tidak terganggu. Berarti di situ panitia butuh kewibawaan supaya dipercaya oleh masyarakat. Atau BAS juga butuh kepercayaan masyarakat. Karena kalau ada masyarakat yang tidak percaya terhadap panitia atau lembaga, maka dibolehkan muzaki menyalurkannya langsung. Itu penafsiran dari Abu Bakar terhadap Quran itu, dalilnya. Sehingga kita di sini tercecer akhirnya. Potensi zakat itu besar. Bahkan kalau dikumpulkan triliunan itu. Kenapa tercecer? Karena di kita belum ada lembaga pusat dan mungkin masyarakatnya kewibawaan terhadap lembaga itu masih diragukan. Walaupun sudah ada badge. Tapi bisa jadi apakah badge itu saluran-salurannya sudah dipercaya oleh masyarakat atau belum? Kalau belum, masyarakat ragu, maka Quran membolehkan untuk langsung. Kalau percaya, silahkan melalui badge. Dan badge itu ternyata dari unsur masjid sendiri, di lurah, kecamatan, banyak sekali yang tercecer. Itu. Sehingga akhirnya hasil dari zakat pun tercecer. Jumlah yang triliunan tercecer. Laporannya per tahun itu berapa triliun itu? Laporannya dari zakat itu. Dan kalau zakat fitrah itu per tahun. Pak Ustadz, saya sudah bayar zakat fitrah per tahun. Zakat apa? Fitrah. Kalau zakat mal hitungannya tidak hanya bulan Ramadan. Bisa Syawal, bisa juga Dzulqa'dah, bisa Dzulhijjah.
Tergantung ia dapat kapan. Itu. Maka inilah kewajiban kita untuk menjadikan sebuah lembaga yang dipercaya oleh masyarakat itu, supaya masyarakat tidak ragu lagi sehingga hasil dari zakat terkumpul. Itu. Kadang-kadang zakat tapi kemiskinan masih ada. Coba ijtihad Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ia berijtihad, zakat diberikannya tidak konsumtif tapi produktif. Kata Umar bin Khattab, dikumpulkan orang miskin. Kau punya potensi apa? Saya ternak unta. Ya sudah, ini modal ternak unta. Hari ini, tahun ini mustahik, tahun depan muzaki. Itu prinsip Umar. Sehingga di zaman Umar, mustahik yang turun, muzaki yang naik. Kenapa? Ada penekanan tahun ini mustahik, tahun depan muzaki, sehingga setiap tahun tambah muzaki. Kalau di kita setiap tahun bukan tambah muzaki tapi tambah mustahik, proposal semakin numpuk itu. Kalau ditumpuk-tumpuk bisa sampai ke atas itu. Nah, karena itu tugas amilin itu sebaiknya kalau di hukum zakat Yusuf Qaradawi itu bukan hanya mencatat, menerima, tetapi memverifikasi apakah yang disodorkan mustahik itu betul-betul iya sebagai mustahik atau mustahik jadi-jadian. Itulah pentingnya verifikasi. Saya kira itu Pak Haji. Ya, udah ya, itu ya. Oh ya, pengaturannya. Yang jelas pengaturannya fakir dan miskin itu harus lebih besar. Boleh ketika Bapak Ibu misalkan masjid ini, pokoknya masjid ini akan melaksanakan seperti apa yang diungkap oleh Abu Hanifah. Abu Hanifah apa? Kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup apa? Pendidikan, kesehatan, makanan. Boleh. Masjid Fathul Ummah pendidikan, berarti memberikan beasiswa kepada mustahik. Sekolahkan sehingga Fathul Ummah punya anak asuh. Kesehatan, ada yang sakit, bawa ke rumah sakit. Dia obati sama siapa? Bayarnya ini. Atau BPJS, yang bayarin siapa? Yang bayarin masjid. Itu. Atau makanan. Berarti kalau makanan, kalau Yusuf Qaradawi itu orang miskin itu dibagi dua. Miskin yang masih produktif didorong untuk produktif. Kau punya kemampuan apa? Saya ingin jualan gorengan. Berapa model gorengan? 1 juta. Nih, tahun depan kamu harus muzaki. Itu. Ini sudah tua renta, ya sudah konsumtif, rajin ke masjid. Ini untuk rokoknya, ini untuk makan. Rajin ke masjid. Nah, itu. Sudah itu kata Yusuf Qaradawi itu. Luar biasa. Jadi fakir miskin itu tidak langsung diberi tapi ditanya punya potensi apa. Berarti di situ masjid harus sinergik dengan ahli ekonomi. Kalau ada yang diproduktifkan untuk sampai dagang, berarti dia harus dibina oleh ahli ekonomi di situ. Tidak dilepas. Apalagi mental di kita. Modali terus, hayu. Alhamdulillah saya dapat modal terus. Nah, itu mentalnya mental kurang bagus itu. Terus dibina. Supaya apa? Menjadi muzaki, itu didorongnya. Saya kira itu Pak Haji. Ada lagi? Mangga. Mengenai kalau dia tadinya miliarder kemudian terjadi hutang kan dia menjadi miskin. Ya. Nah, seberapa besar kita bisa memberikan uang zakat itu untuk para guru? Kalau dalam makna tafsir, gharimin itu adalah mereka yang mempunyai hutang dan tidak mampu untuk bayar.
itu terlilit hutang, tidak mampu bayar, bayarkan. Itu terlilit. Bisa jadi orang kaya dulunya, tapi terlilit hutang, maka dia tidak mampu bayar, maka ia adalah mustahik. Tapi tanya dulu, khawatir tersinggung. Itu kan biasanya mantan orang kaya biasanya gengsi, itu mantan orang kaya itu kan ada yang kaya raya jatuh miskin, ya terlilit hutang sehingga tidak mampu untuk bayar, maka ia termasuk ghorimin. Jadi ghorimin selama ia mampu bayar bukan mustahik. Dia punya hutang apa? Kredit mobil, mampu bayar, nggak usah jadikan sebagai mustahik. Itu terlilit hutang, tidak mampu bayar itu. Tapi jangan pura-pura tidak mampu. Nanti Fathul Ummah banyak sekali mustahik ghoriminnya. Jadi itu Pak, itu makna ghorimin itu. Saya kira. Mangga Ibu satu lagi ya. Fitrah yang akan diberikan langsung pada orangnya. Jangan ditanyakan waktu yang tepat dan benar itu kapan diberikan zakat fitrah itu. Ya. Zakat fitrah itu waktu yang tepat diberikannya adalah ada 2 hadis. Yang pertama adalah boleh zakat fitrah diberikan malam kedua bulan Ramadan. Kenapa? Karena arti fitrah adalah buka puasa. Sehingga zakat fitrah artinya berarti adalah zakat yang diberikan setelah buka puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, zakat fitrah juga boleh diberikan kepada waktunya adalah pada H-3, H-2 atau H-1. Itu sehingga boleh diberikan kepada waktunya itu kepada panitia. Yang ketiga, zakat fitrah boleh diberikan ba'da subuh sebelum sholat Id. Kenapa berbeda? Karena zakat fitrah diberikan malam kedua, H-3, -2, -1 itu melalui panitia. Sedangkan pada saat ba'da subuh sebelum sholat Id itu langsung diberikan kepada mustahik itu. Jadi kalau ibu akan ke panitia H-1 maksimal. Kalau ibu akan langsung mangga adalah ba'da subuh sebelum sholat Id itu. Kenapa? Karena kalau sudah sholat Id maka tidak termasuk zakat fitrah itu. Inna waqta ikhraji sadaqatil fitri la yasihhu qabla khurujin nas ila sholati. Di antara mereka ada yang berpendapat waktu mengeluarkan zakat fitrah itu tidak sah kecuali sebelum orang pergi untuk sholat Id itu. Silahkan itu ibu kalau hatinya tidak terganggu keikhlasannya berikan pada panitia. Kalau terganggu berarti langsung kepada mustahik itu. Saya kira itu. Ada lagi? Cukup? Nah, saya kira itu saja. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat dan mudah-mudahan kesadaran kita untuk membayar zakat fitrah dan zakat mal tergantung waktu Bapak Ibu mendapatkan uangnya. Jangan terfokus kepada bulan Ramadan. Zakat mal itu lihat pada saat menerima uang tanggal berapa di bulan apa. Kalau bisa itu diberikannya, ada juga yang ulama yang berpendapat hitungannya tahun Hijriah. Ada yang begitu. Bagaimana kalau hitungan tahun Hijriah? Berarti mundur Masehinya misalkan tanggal berapa sekarang?
20 berarti mundur itu sekitar 3 bulan mundur. Berarti di bulan apa? Kalau Maret 3 bulan mundur, Januari berarti bayarnya. Itu kalau tahun Hijriyah itu. Tapi ada juga pokoknya kapan saja, yang penting bayar sebelum jatuh temponya habis itu. Baik di tahun Hijriyah maupun di tahun Masehi. Itu saja, kita sama-sama tutup pengajian ini dengan membaca doa penutup majelis ta'lim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.